Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Teteh, para dokter, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, anggota IKRA. Alhamdulillah di sore hari ini di Bandung kita kedatangan tamu, alhamdulillah nih, Dr. Yudi, Kang Yudi. Assalamualaikum Kang. Kebetulan sedang ada acara keluarga ya Kang ya? Halal keluarga, keluarga istri. Luar biasa. Jadi kita culik sebentar Kang. Apa-apa kita berbagi cerita. Alhamdulillah. Jadi pertama ketemu beliau nih secara langsung ya Kang ya. Sebelumnya pernah ketemu berapa kali di Zoom. Tapi ketemu secara fisik baru sekarang. Jadi ini pertama kali ketemu. Saya yang tinggi badan 175 cm jadi merasa kecil gitu. Beda 1 cm. Saya Tapi Masya Allah ya. Alhamdulillah Tuhan Kang Yudi berkenan untuk sharing di sore hari ini. Jadi ini cerita-cerita aja sih Kang. Gimana perjalanannya Kang Yudi? Mungkin bisa dimulai dari kecilnya dulu nih Kang, sebelum masuk kedokteran ya. Kita baginya pra kedokteran dan pos kedokteran gitu. Mangga. Boleh cerita Kang, gimana nih dari mulai kecil sampai jadi? Aku enaknya manggil saha? Pam aja. Pam. Iya. Kang Pam gitunya. Iya. Jadi gini, saya lahir tahun 59 di Bandung sih. Lahirnya juga prematur karena mami dari Jakarta ke Bandung naik kereta berdiri. Luar biasa. Idul Fitri brojol di rumah sakit bungsu Jalan Veteran. Iya, tahu. Masih ada. Tahu. Nah, kemudian umur kira-kira setahun dibawa ayah saya ke Pringsewu di Sumatera Selatan, Lampung Selatan. Pringsewu, ya. Ya, karena papi dokter pertama di situ di hutan gitu. Ya, sampai kelas 2 SD ya saya di Lampung. Jadi nggak bisa bahasa Sunda tuh. Ke Jakarta biasanya bahasa Lampung. Orang Jawa belum banyak dulu kan di Belum sana. banyak. Dulu ya tiap pagi masih ketemu ular. Ketemu kadang-kadang harimau gitu ya. Belum ada transmigrasi dulu kayaknya ya. Saya sekolah di sana Katolik. Karena nggak ada sekolah yang bagus. Jadi ada sekolah misi. Jadi mereka ngajarin disiplin. Luar biasa disiplinnya. Kemudian di rumah mami datengin guru ngaji. Jadi kamu di sana terpapar Katolik, tapi kamu Muslim, kamu harus belajar agama. Jadi tetap di rumah. Ya berat memang, tapi ya itulah. Luar biasa. Jadi saya dapat disiplin. Kemudian tahun 68 ke Jakarta. 68 kelas berapa tuh Kang? Kelas 2 SD. Jadi papi itu karena prestasinya bagus dia sampai Kakangwil, dokter, kemudian sama Ibu Tin Soeharto. Jun, kamu mau sekolah lagi nggak? Umur saya udah tua. Nanti saya buat surat deh, kata Ibu Tin Soeharto itu. Ya, Ibu Presiden, Pak. Iya. Jadi ya diterimalah di UI. Jadi residen yang paling tua waktu itu. Jadi udah kepala 4 dari sekolah. Nah itu waktu kita ke Jakarta, tapi udah nyiapin uang, bawa juga kendaraan untuk hidup. Ternyata hampir di Jakarta nggak cukup. Nggak cukup. Untuk beli rumah nggak cukup. Akhirnya ngontrak. Nah, kemudian setelah narik napas, ada mobil waktu itu 2 Jeep Willys asli Amerika kan, kita memang di hutan-hutan kan. Dijual bisa beli rumah yang hari ini saya tempati. Di Menteng ya? Di Menteng. Tahun 68 pindah ke Purwodadi itu. Disitulah. Tapi di situ yang saya bilang tadi sih, saya waktu kecil pahit ya. Jadi untuk sekolah, papi juga sedang sekolah. Nah, saya itu harus jalan kaki ke sekolah yang kira-kira jaraknya mungkin 4 km. Karena nggak ada uang. Jadi uang hanya untuk makan adik-adik saya udah 4 orang waktu itu. Dan saya jualan es mambo. Luar biasa. Bawa termos 1 aja. Di sini bawa buku. Nah, sampai di sekolah saya namanya Lembaga Putra Kita. Mami bilang kamu tetap harus belajar. Ini jualan gimana? Ya, jualan ya belajar. Nah, waktu itu saya kan banyak preman-preman kampung gitu ya. Saya ajak berantem. saya menang, kemudian ya mereka jadi anak buah saya. Jadi ini apa? Emang dari dulu badan gede begini gitu? Lebih gede gini. Dulu kurus lah. Jadi termos ini saya kasih, kamu jualnya. Saya waktu itu saya lupa harga yang mungkin 1.000. Kamu boleh jual lebih. Saya perlu 1.000.
Jadi dalam waktu nggak sampai sebulan udah jadi 20 termos. Masya Allah. Karena dia cepet kan. Besok jadi akhirnya ya dulu mami pesan 1 termos ini kamu dapat uang beli telur untuk papi. Masya Allah. Jadi bukan untuk saya, tapi untuk papi yang lagi sekolah. Luar biasa. Nah, sementara mami itu jualan di pinggir jalan di warteg gitu, di Jalan Kendal. Sementara Eyang itu Menteri Dalam Negeri. Rumahnya mewah di Jalan Imam Bonjol 26 Oh, Imam Bonjol. di oke. Jakarta Pusat. Iya, 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 Dekat. iya. Nah itu pembelajaran itu saya kenapa Eyang nggak ngasih uang Betul. untuk pinjem. Terus mami bilang Eyang tuh kayak Abu Bakar, sahabat Nabi. Betul. Apapun yang kamu punya syukuri, nggak boleh minjem. Tapi kalau kita ke rumah Eyang mau bicara apa? Kalau dinas di ruangan sini yang pakai AC. Luar biasa. Kalau urusan bukan dinas ya di sini nggak ada AC-nya pakai angin-angin. Masya Allah. Jadi kamar ini punya negara yang untuk Eyang, Iya, bukan iya, untuk iya, kamu. iya. Juga sama kalau naik mobil, ya Eyang pakai 4Rider, mobil bagus, ya kita mobilnya Eyang yang butut. Ya gitu aja. Iya, Tapi iya, ya dari situ memang hidup itu nggak mudah, Iya, iya, iya. tapi juga nggak susah-susah amat kalau kita kreatif. Nah jadi waktu saya jualan itu, ya saya kenal preman dan tuh terus waktu saya spesialisasi di UI, saya berkawan sama preman. Tapi preman-preman itu yang ngejagain mobil saya segala macam, saya nggak pusing, mobil taruh terserah, aman pokoknya. Nah, jadi itu yang sampai hari ini nggak bisa saya lupakan. Nah tapi adik-adik saya menikmati udah bahagia, papi udah lulus, udah jadi ya ada uang lah seperti itu. Tapi aku kan sebenarnya trauma. Karena pada saat itu orang-orang udah punya sepeda, punya motor, aku enggak. Seolah-olah kalau lebaran berhenti zaman saya. Anak kedua ya? Saya anak pertama. Anak pertama ya? Oke. Jadi kan anak pertama harus the best, apa-apa harus the best. Betul. Jadi ya beliau sih nggak mau tahu. Sebetulnya waktu saya SMA saya berontak, Bu. Saya nggak mau ke restoran, nggak mau, karena nggak mau nurut sama papi. Tapi ya aja. Jadi saya daftarnya tidak FK, tidak arsitek UI, ITB sama ITS. Terus kok masuk? Mami doanya FK kan? Ya pas umur ya nggak keterima lah. Nah, ini yang berikutnya Unpad masih misah. Oke. Nah, Tapi itu di tahun yang sama bisa. Iya. Oke. Jadi Iya. begitu saya daftar di Unpad, ditanya kamu daftar FK mana lagi? Enggak. Kok yakin? Yakin lah orang pintar. Jadi langsung keterima. Iya. Waktu keterima di Unpad pun bulan ketiga saya udah jadi asisten anatomi. Bulan ketiga. Iya. Jadi waktu itu ada Prof. Don Huisen ya namanya. Ada mayat baru datang gitu. Saya lupa Mang siapa tuh yang ngurusin. Dia bilang, "Mang, ini boleh nggak saya seset? Saya mau bikin dari atas kepala sampai kaki, saya kasih benang, ada nama-namanya semua." Gitu. Kan Kang Tam dari Unpad. Iya. Tapi bangun itu udah nggak ada sekarang. Nah itu 3 hari saya. Tapi saya tahu yang itu. Yang Ruang anatomi yang lawan tahu saya. Ada primum et nocere tulisannya tuh. Pertama jangan merusak. Nah itu 3 hari saya tidur di kamar mayat. Selesai, udah bagus, ada namanya semua, ada benang-benang. Luar biasa. Profesornya datang. Ini siapa yang begini? Dahsyat. Terus Mama Yudi mana Yudi? Saya dipanggil, saya pikir saya dimarahin. Kamu buat iya. Kok bisa? Kan ada Atlas Falta Host. Ya udah, sejak itu ya udah kamu bantu saya. Luar biasa. Saya dapat duit ya. Itu dulu memang lumrah mahasiswa jadi asisten dosen. Enggak ya? Enggak. Luar biasa. Kayaknya saya nggak pernah dengar. Sampai Baik sebelum saya mau sesudahnya ya. Saya ingat uangnya masih dibungkus, saya kasih ke mami gaji pertama saya. Kamu apa kerja? Iya, asisten dosen. Dan yang saya tahun kedua ada teman saya kan, yang ibunya pintar masak tapi dia miskin. Kemudian saya berteman juga sama temen yang nggak gitu pintar tapi kaya. Saya pintar gitu. Ya udah, saya ngajarin yang ini. Kemudian saya bilang satu saat ke dia, nah, saya mau pinjam uang karena ini minta duit terus. Dia pintar masak, kita bikin catering. Waktu itu almarhum Pak Karmaka yang punya Bank NSP, anaknya Pramana. Saya pinjam 15 juta. Buat apa yuk? Buat ini kan kesian ini, kita mau usaha gitu. Oke. Besoknya dikasih, ini nggak pinjam tadi saya kasih 15 juta, beli rumah.
15 juta di zaman itu, dan bisa beli rumah. Beli rumah, beli alat masak segala. Ini catering. Kaya lagi gue. Waktu mau koas, Batik Yonas, Om Teddy itu, Tante Sylvie baru datang dari Taiwan. Dia minta motret. Saya lagi belajar di Batik Kumuli sama Wike. Itu ada itu tuh. Saya datangin Om Teddy, Om ajarin saya motret dong. Saya belajar, itu teman saya nikah, Maya, Gita Maya tuh kakak kelas. Ini saya motret, terus dicetaknya bukan di album sama Om Teddy, diubah di keramik, di botol, di kain kanvas, booming lah itu. Akhirnya saya tiap Jumat Sabtu pesta, pindah pesta-pesta motret. Yang nyetak itu Batik Yonas itu. Oh iya. Suatu saat papi nelfon, nilai kamu turun kata dekan, Prof Topo. Apain? Nggak belajar akhirnya nggak boleh. Oke, jadi luar biasa ya, dari mulai kuliah jadi asisten dosen, terus pas koas jadi juru potret gitu. Fotografer keliling. Dari Bakatnya udah nama Fadil. Iya, alhamdulillah. Jadi saya nggak waktu sekolah saya relatif saya nggak pernah bayar. Gitu kan? Karena di asisten cukup, catering itu lebih dari cukup, motor lebih dari cukup. Waktu PDS beasiswa. Kemudian saya jualan itu selaput ketuban sama Ristra kosmetik. Jadi kalau ada pasien lahir, dia ambil selaput ketuban, saya ambil. Terus saya minta ya buat apa dong? Buat kosmetik. Saya jual 25.000 Tante Retno itu, spesial kulit yang punya Ristra. Iya, Ristra, iya kan. Ya udah, mengutin itu kan gratis. Jadi banyak sekali ini kalau saya lihat, berarti Kang apa ya, kreativitas ya Kang yang dijalani. Jadi nggak sekedar kuliah gitu ya, tapi banyak hal sebenarnya dengan kesibukannya anak kedokteran ya, tahu sendiri lah gimana hektiknya gitu ya. Masih bisa sebetulnya ya Kang. Ya, saya juga minta sama anak-anak saya multitasking, multitalenta. Karena kita nggak pernah tahu apakah hidup kita hanya dari FK atau yang lain. Betul. Jadi kayak hari ini kan saya pensiun dini kan waktu itu karena bosan ya, udah pangkat saya nggak bisa naik lagi 2017 tuh. Iya, saya pensiun dini. Karena Karungkit waktu itu Dr. Terawan pangkatnya masih Maijen. Jadi saya sama sama dia. Padahal kan mestinya bisa fungsional bisa naik. Iya. Ada aturan memang nggak boleh. Ya udah, saya pensiun terus dia naik jadi Jen. Itu saya sebetulnya bisa jadi part E. Jadi saya udah keburu, udahlah. Karena saya mau ngurus istri saya. Ternyata tahun 2018 istri kan sakit kan. Iya. Itulah dari situ. Ya memang udah Allah yang atur ya. Betul. Tapi tadi pensiun dininya sebelum istri sakit. Iya. Tapi waktu itu saya bilang saya mau, atau kenapa saya pengen ngurus keluarga. Luar biasa. Iya. Saya kan sampai hari ini udah 10 tahun di Collegium Obstetrik Ginekologi, di komisi pelatihan untuk melatih residen se-Indonesia. Udah lama, jadi sebetulnya udah capek. Luar biasa. Tapi ya teman-teman jangan pergi, kenapa nggak ada lagi ngurusin yang orang gila kayak kamu gitu. Nah, akhirnya saya bilang tahun ini saya mulai keluar saya beli kamera lagi. Karena saya udah capek. Kapan saya bahagia gitu ngurusin orang, penting yang diurusin nggak mau diurus kan. Ya, saya keluar. Maka saya bilang tadi kan saya bulan depan mau ke Nepal. Luar biasa. Saya mau motret untuk happy, istri nggak ada. Saya beli kamera itu untuk ibadah. Jadi bukan kamera untuk hobi-hobi gitu yang nggak jelas. Tapi saya pakai ini nanti ya nggak tahu ibadahnya bentuknya apa. Betul. Kang, tadi Kang, jadi masuk TNI ya Kang ya? Enggak. Saya pegawai negeri ASN. Di RSPAD itu ya. Jadi kesatuannya saya pindah dari Kemenkes ke Kemenhan. Oke, iya. Terus tadi kalau setelah beres jadi dokter masuk ke Opjin itu jeda dulu atau langsung? Oh jeda, saya ke Timur. Oh iya betul. Ya, jadi waktu itu pas lulus saya nanya ada dokter gigi India namanya yang bagian penemat. Dok, saya cari tempat yang paling susah tetapi yang paling cepat pulang. Luar biasa. Ya ada juga Timur pada nggak mau. Berapa lama Kang?
2 tahun. 2 tahun ya. Saya minta yang, karena saya AMP, Iya, AMP, Atlas jadi Medical Pioneer. saya bilang yang gunung deh, saya nggak mau pantai, banyak malaria. Dia ada Gunung Kablaki, di kakinya puskesmas saya, Hatubuliko sama Dare. Saya megang 2. Itu dingin, jadi kalau bulan Mei Juni ada es. Ya karena sama di Australia kan. Iya. Suhunya sama. Iya. Jadi bunga-bunga juga bunga Australia, terus buahnya juga buah aprikot kayak gitu. Yang nggak ada di kita nggak ada. Iya. Jadi di sana tumbuh. Itulah. Selama di sana itu kan zaman dulu banget ya. Tahun berapa tuh Kang? Berarti di 8587. 8587. Kalau dari sisi ya gaji sebagai dokter kepala puskesmas lancar atau gimana sih kan zaman dulu tuh? Lancar ya? Daerah khusus. Kan kita dapat tunjangan khusus untuk malah ya. Iya. Tapi nggak boleh praktek memang. Jadi nggak ada. Jadi otak ini nggak pernah berpikir apa ya komersil, dagang atau korupsi pun enggak. Karena nggak ada yang mau diapain dikorupsiin. Ya kita kerja mengabdi aja selama 2 tahun. Cuman waktu ini pesan untuk teman-teman di puskesmas nih, puskesmas itu bukan sarana untuk pembelajaran. Kita nggak pernah belajar di situ. Ya kalau mau kasarnya mah tempat pembodohan. Ya, rapat gitu, kasus juga batuk pilek, mencret. Jadi kalau saya waktu itu mau ambil objin, ini jadi kendala. Karena kasusnya kan nggak banyak. Ya, tapi waktu itu alhamdulillah sih hubungan baik, saya bisa sekitar setahun setengah. Itu di Dili, jadi setiap Kamis saya turun gunung karena saya belajar USG di Zagreb itu kan. Iya. Jadi yang donat itu saya belajar tahun 85, kemudian di Timur saya USG Basic, Madya lanjut. Jadi selama 2 tahun saya selesai ini leveling itu di Timur. Jadi Kamis selesainya di Timur. Ya untuk advance ya. Tapi postgraduate-nya harus di Zagreb. Terus tahun lagi. Jadi kan jadi 5 semester. Iya. Ya 2,5 tahun kan. Iya. Ya, jadi Kamis habis puskesmas turun gunung, Jumat 1 minggu saya periksa pasien di rumah sakit Umum Dili. Dari khususnya USG. Jadi saya mesti ngumpulin kasus 100 pasien untuk per 6 bulan. Itu bisa. Iya. Itu sekarang anak-anak sekarang saya sedih ngumpulin 50 aja nggak bisa. Susah, ya. Bukan nggak bisa, nggak mau fight untuk itu. Jadi jumlah kasus kan harusnya makin banyak ya karena jumlah penduduk makin banyak juga. Iya, lebih dari cukup kalau dia mau kreatif. Iya. Masalahnya kan sekarang anak-anak kedokteran hari ini kan ya udah anak mami. Jadi kalau ada murid saya residen atau dokter umum nggak bisa bikin buku log, saya anggap kamu nggak fight. Luar biasa. Ya udah, buat apa saya ladenin yang gituan? Kang, waktu di Zagreb berapa lama tuh waktu itu? Setahun 3 bulan, karena 3 bulan ada adaptasi di sana. Jadi saya Oktober, November, Desember itu belajar bahasa Kroasia di pasar. Jadi tiap pagi nangkring ngomong apa kabar, bahasanya apa gitu. Iya. Karena di sana kan gambarnya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya saya punya kamus sana sendiri, tulisan, pasti bikin sendiri. Saya pengalaman juga, dulu saya setahun di Saudi gitu juga kan. Nyatet sendiri, ada kamus sendiri. Kang, ngomong-ngomong, kenapa pilihannya ke Kroasia, Kang? Oh, itu kan negara yang diakui oleh WHO gitu untuk training. Jadi USG yang untuk negara sedang berkembang, kayak kita Indonesia, trainingnya di sana. Dan di sana boleh hands on. Jadi tempat lain nggak boleh nonton. Jadi saya nggak mau. Dan dia kan waktu itu buka sekolah di Indonesia tahun 85, Ian Donald School. Jadi cabangnya di sini, kemudian saya ikut yang tadi basic mah dia lanjut. Kemudian waktu saya residen semester 7, saya dipanggil, "Yud, kamu boleh." Gitu. Jadi setelah memenuhi syarat, jadi baru saya ke sana. Tapi pada saat yang sama, seharusnya kan 1 semester lagi saya lulus jadi objin nih. Kan semester 8 lulus kan. Papih bilang kalau kamu nggak berangkat, papih meninggal, nggak ada uang untuk ini. Jadi kamu nggak bisa dapat gelar diploma ultrasound. Saya bilang juga ke KPS, Dokter Muki, "Dok, gimana saya gini?" "Oke, saya izinin 1 tahun. Kalau kamu nggak kembali 1 tahun, kamu DO." Antara nurut sama papih mami sama diancam DO kan. Ya udah, saya bilang saya berangkat.
Luar biasa. Doain ya mah ya Pak. Jadi bulan Oktober saya udah lulus, jadi 10 bulan saya kebut. Iya. Nah pas itu perang di sana. Nah, iya saya mau nanya itu justru kan. Itu bulan Agustus perang dia. Itu masih di sana? Masih. Luar biasa. Itu ada kepala baginya Prof Purjak bilang, kalau lu pulang diploma ini nggak ada. Terus Prof kenapa kabur? Ya, gue takut dibunuh. Kalau kamu kan orang yang nggak akan dibunuh. Ya, tapi kan kita bingung lihat perang. Nah itu perangnya kan dia Kroasia itu kaya, dia punya pesawat F5. Musuhnya kan Serbia, itu pasukan daratnya keren. Tapi ya kalah kan sama pesawat. Jadi saya tuh tinggal 18 km dari kota Zagreb, gitu ya. Ya ini hampir perbatasan. Jadi kalau sirine bunyi, ya udah. Mau mandi kita ya ngumpetnya ya di bawah meja gitu. Tapi kalau nggak ada bunker juga, ada di sana. Jadi begitu alarm bunyi langsung kita dengar nggak berapa lama, dung itu bom napalm. Napalm gitu ya. Merah aja tuh maghrib atau malam merah. Dan habis itu bau daging gosong. Jadi mereka hebat tuh. Jadi kalau ini ada orang Serbia masuk, udah tahu dia. Sikat aja deng. Di sini bersih, sana angus. Iya, itu presisinya luar biasa. Jadi waktu di sana ya yang paling sulit untuk kita adalah uang. Jadi uang yang kita kan saya bawa dolar sama DM ya, Deutschmark gitu. Itu mesti ditukar sama uang Kroasia untuk bisa belanja. Nah itu kita hidup di black market. Itu harganya bisa 2 kali lipat dari yang resmi kan.